Fahri adalah seorang pengusaha sukses yang menjalani hidup serba berkecukupan. Dalam usia mudanya, ia telah berhasil membangun bisnis yang kini dikenal luas. Kesuksesan ini membuatnya menjadi panutan banyak orang. Namun, di balik gemerlap pencapaiannya, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya, kehadiran seorang anak yang ia dambakan sejak menikah dengan Aisyah 10 tahun lalu. Aisyah adalah sosok wanita yang penuh kelembutan dan kesabaran. Sejak awal pernikahan, ia selalu mendampingi Fahri dalam suka maupun duka. Meskipun keinginan mereka untuk memiliki anak belum juga terwujud, Aisyah tidak pernah berhenti berdoa. Ia percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, semakin lama, tekanan dari keluarga dan masyarakat mulai merongrong kebahagiaan mereka. Pernikahan yang awalnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi beban bagi Fahri. Ia mulai merasa kecewa dan tak jarang mempertanyakan apa yang salah dengan dirinya. Keluarganya, terutama ibunya, sering melontarkan komentar pedas yang membuatnya semakin tertekan. "Kamu itu lelaki sukses, tapi apa gunanya kalau tak bisa punya keturunan?" Ucapan itu terus terngiang di telinganya, mengusik ketenangan batinnya. Tekanan eksternal ini juga mulai memengaruhi hubungan Fahri dan Aisyah. Meskipun Aisyah tetap berusaha menjadi istri yang pengertian, Fahri tak jarang meluapkan kekesalannya kepada sang istri. Ia merasa seolah-olah Aisyah adalah penyebab dari semua kekecewaannya. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Fahri tahu bahwa istrinya tidak pantas disalahkan. Dalam diam, Aisyah menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia sering menangis di tengah malam saat Fahri sudah terlelap. Rasa bersalah kerap menghantui pikirannya, meskipun ia tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan. Doa menjadi satu-satunya pelarian bagi Aisyah. Ia percaya bahwa Allah mendengar setiap rintihan hatinya. Di sisi lain, tekanan sosial yang terus menerpa Fahri membuatnya mulai kehilangan arah. Ia merasa bahwa keberhasilan materi yang telah ia raih tak ada artinya tanpa seorang penerus. Ketika teman-teman sebayanya bercerita tentang anak-anak mereka, Fahri hanya bisa tersenyum pahit, menyembunyikan luka yang terus menganga di dalam hatinya. Hubungan mereka semakin tegang ketika keluarga besar Fahri mulai menyarankan solusi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, menikah lagi. "Cobalah menikah lagi, mungkin itu jalan keluarnya," kata salah seorang kerabatnya saat acara keluarga. Saran itu menusuk perasaan Aisyah, meskipun ia tidak berani mengungkapkan keberatannya secara langsung kepada Fahri. Fahri sendiri merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia mencintai Aisyah dan tidak ingin menyakiti hatinya. Namun di sisi lain, tekanan yang datang dari keluarganya membuatnya mulai mempertimbangkan saran tersebut. Dalam kesendiriannya, ia sering bertanya-tanya, apakah pernikahan mereka masih memiliki harapan, ataukah takdir memang tidak berpihak kepada mereka. Aisyah, meskipun hatinya terluka, tetap berusaha bersikap tegar. Ia percaya bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah cara Allah untuk menguatkan mereka. Namun, ia tidak bisa memungkiri rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Bagaimana jika Fahri benar-benar memutuskan untuk menikah lagi? Apakah ia masih memiliki tempat di hati suaminya? Malam-malam mereka kini dipenuhi oleh keheningan yang menyakitkan. Fahri dan Aisyah sama-sama tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, takut mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Pernikahan mereka yang dulunya harmonis kini berada di ujung tanduk, menunggu keputusan besar yang bisa mengubah segalanya. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan pikiran dan tekanan keluarga, Fahri akhirnya membuat keputusan yang mengguncang kehidupannya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menikah lagi. Pilihannya jatuh pada Humaira, seorang gadis muda yang dikenal salehah dan berhati lembut. Fahri berharap pernikahan kedua ini bisa menjadi jalan keluar atas permasalahan yang selama ini membayangi rumah tangganya. Berita ini menghancurkan hati Aisyah. Meskipun ia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini, kenyataan tetap terasa seperti pisau yang menghujam dada.
Ia tidak pernah membayangkan suaminya akan berbagi cinta dengan wanita lain. Namun, sebagai seorang istri yang setia, Aisyah memilih untuk menerima keputusan Fahri. Dalam sujud panjangnya, ia memohon kekuatan kepada Allah agar hatinya mampu bertahan menghadapi ujian ini. Pernikahan Fahri dengan Humaira berlangsung sederhana namun hikmat. Humaira sendiri sebenarnya ragu saat menerima lamaran Fahri. Ia tahu pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, tetapi sebuah usaha untuk memenuhi harapan akan hadirnya keturunan. Namun, ia percaya pada niat baik Fahri dan berharap bisa menjadi pelengkap dalam hidup pria itu, tanpa bermaksud melukai hati Aisyah. Hari-hari pertama pernikahan kedua ini penuh dengan kecanggungan. Aisyah berusaha menyesuaikan diri dengan keberadaan Humaira di rumah mereka, meskipun seringkali ia harus menahan rasa cemburu yang perlahan menggerogoti hatinya. Di sisi lain, Humaira berusaha menjaga jarak, tidak ingin membuat Aisyah merasa tersisih. Kedua wanita itu menjalani hidup dengan hati yang penuh luka, namun keduanya berusaha terlihat kuat di depan Fahri. Fahri, meskipun telah menikah lagi, tidak merasakan kedamaian yang ia harapkan. Ada rasa bersalah yang terus menghantui dirinya setiap kali ia melihat Aisyah. Ia sadar bahwa keputusan ini telah melukai hati wanita yang selama ini setia mendampinginya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bertanggung jawab terhadap Humaira, yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Namun, kehadiran Humaira tidak serta-merta mengubah segalanya. Bulan-bulan berlalu, tetapi harapan akan hadirnya seorang anak tak juga terwujud. Fahri mulai merasa frustasi kembali. Harapan yang ia gantungkan pada pernikahan kedua ini perlahan-lahan memudar. Ia mulai mempertanyakan apakah masalah sebenarnya ada pada dirinya. Sementara itu, Humaira menunjukkan keteguhan hatinya yang luar biasa. Alih-alih terpuruk dalam kekecewaan, ia justru mengajak Fahri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini adalah ujian untuk kita agar lebih banyak berserah diri, ucapnya suatu malam dengan nada lembut. Kata-kata itu menghujam hati Fahri, membuatnya merasa kecil di hadapan ketegaran wanita yang baru saja ia nikahi. Namun, tidak semua orang di sekitar mereka menerima situasi ini dengan lapang dada. Keluarga besar Fahri mulai menunjukkan sikap tidak sabar. Mereka terus mendesak Fahri untuk mencari solusi lain, bahkan ada yang menyarankan agar ia melakukan pengobatan alternatif atau berkonsultasi dengan dukun. Humaira, yang mendengar saran-saran ini, tetap berdiri teguh di sisi suaminya, meyakinkan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan keturunan. Di tengah kekecewaannya, Fahri mulai menunjukkan gejala perilaku yang mengarah pada pelarian. Ia sering menyendiri, menghindari pembicaraan serius dengan kedua istrinya. Malam-malamnya kembali dihabiskan di luar rumah, meskipun ia tidak lagi melakukan kebiasaan buruk seperti sebelumnya. Aisyah dan Humaira merasa kehilangan Fahri, seolah-olah pria itu semakin menjauh dari mereka berdua. Saat itu, Humaira mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak Fahri. Dengan tekad yang kuat, ia mengusulkan kepada suaminya untuk melakukan umrah bersama. "Kita minta langsung kepada Allah di depan Ka'bah," katanya dengan penuh keyakinan. Usulan itu mengejutkan Fahri, tetapi di saat yang sama, ia merasa ini adalah jalan yang mungkin mampu mengubah segalanya. Keputusan untuk melakukan umrah bersama seharusnya membawa harapan baru, tetapi bagi Fahri, perjalanan itu terasa lebih seperti beban. Meskipun ia menyetujui usulan Humaira, hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia merasa doanya selama bertahun-tahun tak pernah terjawab, seolah-olah takdir sedang mempermainkannya. Diam-diam, ia bertanya-tanya apakah Allah benar-benar mendengarnya atau justru telah meninggalkannya. Persiapan perjalanan berlangsung dalam suasana tegang. Aisyah, meskipun menyimpan luka yang mendalam, tetap ikut serta. Ia ingin menunjukkan kepada Fahri bahwa ia tetap mendukung suaminya, meskipun harus berbagi tempat dengan Humaira. Namun, setiap kali melihat Humaira berbicara dengan Fahri, hatinya terasa seperti diremukkan. Ia tersenyum di luar, tetapi hatinya menangis tanpa henti. Di sisi lain,
Humaira semakin menunjukkan kesabarannya. Ia berusaha menjadi penyejuk di antara Fahri dan Aisyah, tetapi kadang-kadang ia juga merasa tidak berdaya. Humaira tahu bahwa keberadaannya di rumah tangga Fahri telah menimbulkan luka yang sulit disembuhkan, terutama bagi Aisyah. Namun, ia terus berdoa agar Allah memberi kedamaian di hati mereka bertiga. Ketika hari keberangkatan tiba, Fahri merasa campur aduk. Di satu sisi, ia berharap perjalanan ini bisa menjadi titik balik bagi kehidupannya, tetapi di sisi lain, rasa bersalah yang selama ini ia kubur mulai menyeruak kembali. Ia teringat dosa-dosa masa lalunya yang pernah ia coba lupakan. Malam-malam saat ia larut dalam dunia kelam, berjudi, dan meminum minuman keras. Namun, ia menghibur dirinya dengan keyakinan bahwa semua itu sudah berlalu dan tak perlu diungkit lagi. Di Tanah Suci, suasana berbeda menyelimuti hati mereka. Saat pertama kali melihat Ka'bah, Aisyah tak kuasa menahan tangis. Ia memohon ampunan untuk segala rasa dendam yang mungkin pernah terbersit di hatinya terhadap Humaira dan Fahri. Ia meminta Allah menguatkan hatinya untuk terus menerima segala takdir yang diberikan. Di sisi lain, Humaira juga menangis, tetapi tangisnya adalah tangis harap, agar Allah memberi keluarga kecil mereka keberkahan dan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Fahri, meskipun tergetar oleh keagungan tempat itu, tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia berusaha khusyuk saat berdoa, tetapi pikirannya terus mengembara. Bayangan masa lalu yang kelam kembali menghantui, membuatnya sulit untuk merasa tenang. Saat tawaf dimulai, ia merasa berat melangkah, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang mengikat kakinya. Hari-hari mereka di Tanah Suci diisi dengan ibadah yang khusyuk. Namun, Fahri semakin gelisah. Setiap malam, ia merasa seperti ada suara yang memanggilnya untuk mengakui sesuatu. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya. Baginya, perjalanan ini adalah tentang meminta karunia seorang anak, bukan menggali luka-luka lama yang sudah ia kubur dalam-dalam. Humaira mulai menyadari kegelisahan Fahri. Ia melihat suaminya sering termenung sendirian, bahkan kadang terlihat seperti menahan sesuatu yang berat. Ia mencoba mengajak Fahri bicara, tetapi Fahri hanya menjawab seadanya. Humaira tahu ada sesuatu yang menghalangi suaminya untuk merasakan ketenangan. Sementara itu, Aisyah juga merasakan perubahan pada Fahri. Ia melihat suaminya seperti orang yang sedang dihantui oleh bayangan kelam. Namun, Aisyah memilih untuk diam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana, terutama di tengah perjalanan yang seharusnya menjadi momen suci bagi mereka. Perjalanan umrah mereka terus berjalan, tetapi Fahri merasa semakin kehilangan arah. Doa-doanya terasa hampa, seperti suara yang tenggelam di tengah lautan. Di depan Ka'bah, ia mencoba memaksa dirinya untuk berdoa lebih khusyuk, tetapi pikirannya terus diganggu oleh bayangan dosa-dosa masa lalu. Ia merasa seperti seorang pendosa yang tidak layak berdiri di tempat yang suci itu. Hari terakhir tawaf di Masjidil Haram menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan oleh Fahri. Setelah memutari Ka'bah beberapa kali, ia merasa tubuhnya mulai melemah. Langkahnya semakin berat, pandangannya kabur, dan rasa nyeri yang tajam menyerang kepalanya. Ia berhenti di tengah kerumunan, memegangi kepala dengan kedua tangan, sementara Humaira dan Aisyah bergegas menghampirinya dengan panik. "Ada apa, Mas?" tanya Humaira dengan nada cemas, menahan air mata yang nyaris jatuh. Fahri tidak menjawab, ia hanya mengerang pelan, mencoba mengatasi rasa sakit yang terus menghantam. Aisyah mengusap punggungnya, berdoa dalam hati agar suaminya diberi kekuatan. Namun, seketika, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di depan kedua istrinya, kepala Fahri mulai berubah. Wajahnya memanjang, telinganya melebar, dan kulitnya perlahan mengeras seperti kulit binatang. Dalam hitungan detik, kepala itu berubah menjadi kepala babi. Suasana di sekitar mereka menjadi gaduh. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai menjauh dengan tatapan penuh kengerian. Humaira menjerit histeris, sementara Aisyah hanya mampu terdiam dengan air mata bercucuran. Fahri menyentuh wajahnya,
merasakan perubahan aneh itu, dan segera tersadar. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" Ia berteriak dengan suara serak yang dipenuhi ketakutan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan mengerikan itu. Kerumunan di sekitarnya semakin ramai. Beberapa orang berusaha menolong, tetapi banyak yang memilih menjauh karena ketakutan. Fahri jatuh bersimpuh di lantai marmer Masjidil Haram, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandangi Ka'bah di hadapannya, merasa seolah-olah seluruh dosanya terpampang jelas di depan mata. Humaira memeluk Fahri dengan penuh air mata. "Mas, ini pasti ujian dari Allah. Jangan menyerah. Kita mohon ampun bersama-sama," katanya dengan suara bergetar. Aisyah, meskipun hatinya diliputi rasa takut, ikut bersimpuh di samping suaminya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Baginya, yang terpenting adalah mendampingi Fahri melewati cobaan ini. Namun, Fahri merasa dirinya tak layak untuk didampingi siapapun. Ia menolak dihibur, menolak disentuh. "Ini hukuman. Ini balasan atas dosa-dosa masa laluku," teriaknya dengan suara yang pecah. Ia memukul-mukul dadanya, mengutuk dirinya sendiri. Semua rasa bersalah yang selama ini ia pendam tumpah ruah tanpa bisa ia kendalikan. Dalam keputusasaan, Fahri mulai mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Malam-malam saat ia larut dalam dunia hitam perjudian, botol-botol minuman keras yang pernah ia tenggak tanpa rasa takut, dan makanan haram yang ia santap dengan keserakahan. Ia teringat bagaimana ia mengabaikan panggilan Allah, memilih kenikmatan sesaat dibandingkan taat kepadanya. "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah banyak berdosa. Aku hina, aku kotor, dan aku tak layak berada di tempat ini," tangis Fahri memecah kesunyian malam di Masjidil Haram. Suaranya yang parau menggambarkan kepedihan yang mendalam, membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan kesedihan yang sama. Humaira dan Aisyah terus berdoa di sisinya. Mereka memohon ampunan untuk Fahri, berharap Allah membuka pintu rahmatnya. Air mata mereka bercucuran tanpa henti, mencerminkan cinta dan kepedulian mereka terhadap pria yang kini merasa begitu rendah di hadapan Tuhan. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidup Fahri. Ia terus bersujud, meminta ampunan, dan berjanji untuk meninggalkan segala dosa yang pernah ia lakukan. Sementara itu, Humaira dan Aisyah saling bergandengan tangan, menguatkan satu sama lain. Mereka tahu, cobaan ini tidak hanya untuk Fahri, tetapi juga untuk mereka sebagai istri yang harus tetap setia di sisinya. Di bawah langit Masjidil Haram, Fahri akhirnya menyadari bahwa semua keberhasilan duniawi yang selama ini ia kejar tidak ada artinya tanpa keberkahan dari Allah. Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam, tetapi ia juga mulai merasakan harapan kecil tumbuh di hatinya, harapan bahwa Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, Fahri masih terduduk di lantai Masjidil Haram, wajahnya yang telah berubah menjadi kepala babi menunduk dalam-dalam. Rasa malu dan hina menenggelamkan dirinya. Ia merasa seperti manusia paling berdosa di muka bumi, seolah-olah Allah telah mengutuknya secara nyata di tempat paling suci. Air mata terus mengalir tanpa henti dari matanya, bercampur dengan suara lirih istighfar yang berulang-ulang ia ucapkan. Aisyah dan Humaira tidak meninggalkannya. Mereka tetap berada di sisinya, meski hati mereka diliputi rasa takut dan duka. Aisyah, yang selama ini menyimpan luka akibat pernikahan kedua Fahri, kini hanya merasa iba. "Mas Fahri, ini adalah peringatan dari Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Jangan berhenti memohon ampun," ucapnya sambil menggenggam tangan suaminya yang gemetar. Humaira ikut berlutut, menundukkan kepala, dan berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ya Allah, ampuni kami. Beri kami kekuatan untuk melalui cobaan ini. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa-dosa kami," bisiknya penuh harap. Di tengah keheningan malam, doa-doa mereka menggema di hati Fahri, membuka sedikit celah bagi cahaya harapan. Namun, rasa bersalah Fahri semakin kuat.
Ia merasa tak layak untuk diampuni. Apa gunanya doa-doaku? Dosa-dosa itu terlalu besar untuk dihapus, gumamnya dengan nada penuh putus asa. Ia teringat saat-saat ia dengan sengaja mengabaikan suara hati, saat ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi tetap melakukannya demi kenikmatan sesaat. Pagi harinya, Fahri merasa tubuhnya semakin lemah. Kepalanya yang berubah terus menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, membuatnya semakin malu untuk keluar dari tempat ia bersujud. Humairah, yang melihat keadaan Fahri, mengambil keputusan besar. Ia meminta bantuan seorang imam masjid untuk mendampingi mereka. Imam itu, seorang lelaki tua yang penuh wibawa, mendekati Fahri dengan tenang. "Saudaraku, Allah tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya. Sebesar apapun dosamu, jika engkau sungguh-sungguh bertobat, maka Allah pasti akan menerima," katanya dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan. Kata-kata itu seolah menembus dinding keras yang selama ini melindungi hati Fahri dari keinsafan. Dengan suara bergetar, Fahri mulai menceritakan semuanya. Ia mengakui dosa-dosanya, bagaimana ia pernah tenggelam dalam dunia hitam, melanggar aturan Allah, dan bahkan menikmati hal-hal yang diharamkan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti duri yang keluar dari hatinya, menyakitkan tetapi melegakan. Aisyah dan Humairah mendengarkan dengan penuh air mata, sementara imam itu terus menuntunnya untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, tetapi tobat harus diiringi dengan perubahan. Bersihkan dirimu, tinggalkan semua kenikmatan dunia yang mengotori jiwamu, dan jadikan hidupmu lebih dekat kepadanya, nasihat imam itu. Fahri mengangguk dengan air mata yang mengalir deras. Ia berjanji di hadapan Allah dan istrinya untuk meninggalkan semua dosa dan memulai hidup baru. Setelah doa panjang di hadapan Ka'bah, Fahri merasa sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kepalanya masih berubah, tetapi hatinya mulai merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa proses pengampunan tidak datang begitu saja, tetapi membutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Ia memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan menjalani sisa hidupnya dengan benar. Hari itu, mereka kembali ke penginapan dengan hati yang penuh emosi. Aisyah dan Humairah terus mendampingi Fahri, meskipun banyak orang di jalan memandang mereka dengan tatapan aneh. Dalam diam, kedua wanita itu juga merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang Fahri, tetapi juga tentang mereka yang harus belajar menerima takdir dengan keikhlasan. Fahri, untuk pertama kalinya, merasa bahwa mungkin cobaan ini adalah rahmat yang tersembunyi. Ia mulai melihat perubahan bentuk kepalanya bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah. Meskipun jalannya terasa berat, ia percaya bahwa selama ia terus berusaha dan berserah, Allah akan menunjukkan jalan. Malam itu, Fahri kembali ke Masjidil Haram, bersujud lebih lama dari sebelumnya. Di tengah sujudnya, ia memohon dengan air mata yang tak henti mengalir, "Ya Allah, aku tak layak meminta, tetapi aku memohon belas kasih-Mu. Jangan biarkan aku hidup dalam kehinaan ini. Bimbing aku untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik." Malam itu di Masjidil Haram terasa sunyi, meski ribuan jamaah masih sibuk melaksanakan ibadah mereka. Fahri bersujud dengan tubuh gemetar, wajahnya yang berubah menjadi kepala babi tersembunyi dalam-dalam di atas sajadah. Doanya semakin dalam, penuh dengan penyesalan yang merobek hatinya. Ia tidak memedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya yang menjauh dengan rasa takut. Bagi Fahri, yang penting adalah Allah mendengar permohonannya. Sementara itu, di tempat yang sama, Humairah dan Aisyah terus mendoakan Fahri dari kejauhan. Humairah, dengan penuh keyakinan, menengadahkan tangan dan memohon, "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampuni suamiku, bimbing ia kembali ke jalan-Mu. Jadikan cobaan ini awal dari perjalanan hidup yang lebih baik." Di sebelahnya, Aisyah memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Ia tak sanggup melihat suaminya dalam keadaan seperti itu, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah momen bagi Fahri untuk memperbaiki dirinya. Tiba-tiba, Fahri merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya.
Rasa sakit yang sebelumnya menyerang kepalanya perlahan-lahan menghilang. Namun, ia tidak berani mengangkat wajahnya. Ia tetap bersujud, berbisik dalam hati, "Ya Allah, apapun yang terjadi, aku pasrah kepadamu. Jika aku harus menanggung ini selamanya, jadikan aku hamba-Mu yang tetap taat." Saat ia akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya, sebuah keajaiban terjadi. Wajah Fahri kembali seperti semula. Tidak ada lagi kepala babi, hanya wajah manusia biasa yang dipenuhi jejak air mata. Ia menyentuh wajahnya dengan tangan gemetar, memastikan bahwa yang ia rasakan bukan mimpi. "Ya Allah," suaranya lirih, hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Humaira yang melihat perubahan itu langsung menutup mulutnya, terisak haru. "Mas Fahri, wajahmu sudah kembali," serunya dengan air mata penuh rasa syukur. Aisyah, yang awalnya tak percaya, langsung berlari mendekati Fahri. Ia memeluk suaminya erat, menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Fahri duduk di lantai, memandangi kedua istrinya yang menangis di hadapannya. Perasaan lega, syukur, dan haru bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa Allah telah memberinya kesempatan kedua, sebuah anugerah yang tidak boleh ia sia-siakan. "Terima kasih, ya Allah. Aku berjanji, aku akan meninggalkan semua dosa-dosaku," ucapnya sambil menatap Ka'bah dengan penuh keikhlasan. Namun, kelegaan itu tidak datang tanpa pelajaran. Imam yang sebelumnya mendampingi Fahri mendekatinya lagi, memberikan nasihat dengan nada yang tegas tetapi penuh kasih. "Saudaraku, Allah telah menunjukkan kasih sayangnya kepadamu. Jangan pernah kembali ke jalan yang penuh dosa. Ingatlah, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki dirimu dan keluargamu." Kata-kata itu menusuk hati Fahri, tetapi juga menguatkan tekadnya. Ia menggenggam tangan Aisyah dan Humaira, menatap mereka dengan mata yang penuh harapan. "Mulai hari ini, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kalian bersamaku. Maafkan aku atas semua kesalahanku di masa lalu." Aisyah dan Humaira mengangguk sambil tersenyum. Meski perjalanan ini penuh dengan luka dan air mata, mereka merasa bahwa inilah awal dari sesuatu yang baru. Dalam hati, mereka berdoa agar janji Fahri tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata. Saat malam semakin larut, Fahri kembali bersujud untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ia menyadari bahwa cobaan ini bukanlah hukuman semata, melainkan teguran agar ia kembali ke jalan yang benar. Ia memohon agar diberi kekuatan untuk tetap istiqomah, untuk menjaga hatinya dari godaan duniawi, dan untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah ia buat. Ketika mereka meninggalkan Masjidil Haram malam itu, langkah Fahri terasa lebih ringan. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terbendung, meskipun ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Ia masih harus menghadapi tantangan di masa depan, tetapi kali ini ia merasa siap. Ia percaya bahwa dengan bimbingan Allah, ia bisa melewati semuanya bersama istri-istrinya. Humaira dan Aisyah berjalan di samping Fahri, keduanya menggenggam tangan suaminya dengan erat. Dalam keheningan malam, ketiganya menyadari bahwa cobaan ini bukan hanya untuk Fahri, tetapi juga untuk mereka sebagai keluarga. Mereka telah belajar untuk saling menguatkan, menerima, dan mendukung, meski dalam keadaan paling sulit sekalipun. Malam itu, di bawah langit Mekah yang penuh bintang, Fahri, Aisyah, dan Humaira melangkah menuju penginapan mereka dengan hati yang penuh harapan. Perjalanan hidup mereka masih panjang, tetapi mereka percaya bahwa selama mereka bersandar pada Allah, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Pulang dari Masjidil Haram malam itu, Fahri merasa hidupnya telah kembali diberi makna. Namun, ia juga sadar bahwa cobaan belum sepenuhnya berakhir. Ia masih harus memperbaiki banyak hal, bukan hanya dengan dirinya sendiri tetapi juga dengan keluarganya. Di kamar hotel, Humaira menyiapkan air zam-zam untuk Fahri. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski matanya masih menyisakan jejak kekhawatiran. "Mas Fahri,
mungkin ini awal baru untuk kita semua. Aku yakin, selama kita bersandar kepada Allah, semuanya akan membaik, katanya lembut. Fahri menatap Humaira dengan penuh haru. Terima kasih, Humaira. Kesabaranmu adalah pelita yang membimbingku kembali, balasnya. Sementara itu, Aisyah duduk di sudut ruangan, diam tanpa suara. Wajahnya tampak gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Fahri yang menyadari hal itu segera mendekatinya. Aisyah, ada apa? Katakan padaku, tanyanya dengan nada lembut. Aisyah menghela napas panjang sebelum menjawab. Mas, aku hanya takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau kau akan kembali ke kebiasaan lamamu. Perkataan Aisyah menusuk hati Fahri seperti belati. Ia tahu, selama ini ia telah banyak menyakiti hati istrinya. Aisyah, aku bersumpah di hadapan Allah, aku tidak akan kembali ke jalan itu. Cobaan ini telah membuka mataku. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan ucapanku, ucapnya dengan suara bergetar. Aisyah mengangguk perlahan, meski hatinya masih diliputi keraguan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan ibadah di tanah suci. Fahri merasa tubuhnya lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekan jiwanya telah hilang. Namun, saat mereka sedang tawaf, Fahri mendadak merasa dadanya sesak. Ia berhenti sejenak, memegangi dadanya sambil mencoba menarik napas dalam-dalam. Aisyah dan Humaira yang melihatnya langsung panik. Mas Fahri, ada apa? Teriak Humaira dengan nada cemas. Fahri tidak bisa menjawab. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, seperti ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ia terjatuh di tengah kerumunan jamaah, membuat orang-orang di sekitarnya berkerumun. Aisyah dan Humaira berusaha membantunya berdiri, tetapi Fahri tidak mampu bergerak. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini, bisik Humaira sambil menangis. Setelah beberapa menit, rasa sakit itu perlahan mereda. Fahri membuka matanya dan melihat kedua istrinya yang menangis di sampingnya. Aku tidak apa-apa, mungkin ini hanya ujian lain dari Allah, ucapnya dengan suara lemah. Meski begitu, dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Apakah ini pertanda bahwa dosanya belum sepenuhnya terampuni? Malam harinya, Fahri tidak bisa tidur. Ia terus merenung, mengingat kembali setiap dosa yang pernah ia lakukan. Ia merasa bahwa meskipun Allah telah memberinya kesempatan kedua, ia masih harus membuktikan kesungguhannya. Ia memutuskan untuk memperbanyak ibadah dan bersedekah selama di tanah suci. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, mereka menerima kabar dari Indonesia bahwa bisnis Fahri sedang mengalami masalah besar. Salah satu mitranya melakukan penggelapan dana, membuat perusahaan terancam bangkrut. Fahri merasa dunia kembali runtuh di hadapannya. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya sambil memegang kepalanya. Aisyah mencoba menenangkannya. Mas, mungkin ini cara Allah menguji ketulusan tobatmu. Jangan menyerah. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, ucapnya sambil menggenggam tangan Fahri. Namun, di dalam hatinya, Aisyah juga merasa cemas. Bisakah Fahri tetap teguh menghadapi semua ini? Humaira, di sisi lain, tetap berusaha menguatkan Fahri dengan caranya sendiri. Ia mengajak Fahri untuk memperbanyak doa dan zikir. Mas, ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Kita harus yakin bahwa ada hikmah di balik semua ini, katanya dengan penuh keyakinan. Fahri mendengarkan nasihat kedua istrinya dengan hati yang berat, tetapi ia tahu bahwa mereka benar. Cobaan ini adalah bagian dari perjalanannya menuju pengampunan. Ia memutuskan untuk tetap tenang dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Malam itu, di hadapan Ka'bah, Fahri berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, jika Engkau mengujiku untuk menghapus dosa-dosaku, aku akan menerimanya. Tetapi, berikan aku kekuatan untuk melewati semuanya. Saat Fahri bersujud, Aisyah dan Humaira berdiri di belakangnya, ikut berdoa dalam diam.
Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka yakin bahwa selama mereka tetap bersama dan bersandar pada Allah, tidak ada cobaan yang tidak bisa mereka lalui. Dalam hati mereka, tersimpan harapan bahwa perjalanan ini akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari di Tanah Suci berlalu dengan doa dan ibadah yang intens. Fahri terus berusaha memperbaiki diri. Namun, kabar buruk dari Indonesia terus menghantui pikirannya. Perusahaannya diambang kehancuran akibat penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan oleh orang kepercayaannya. Tidak hanya itu, para karyawan mulai resah, dan banyak kontrak bisnis yang dibatalkan. Malam itu, di kamar hotel, Fahri tidak bisa menahan tangisnya. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi sekaligus? Apakah ini balasan atas dosa-dosaku di masa lalu? Gumamnya dengan suara bergetar. Humaira duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mas, jangan putus asa. Bukankah Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan memulihkan dirimu? Semua ini hanya ujian. Kita harus kuat. Namun, Aisyah yang duduk di sudut ruangan tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Mas, bagaimana nasib kita kalau perusahaan benar-benar bangkrut? Kita bisa kehilangan segalanya, ucapnya dengan nada cemas. Kata-kata itu membuat Fahri semakin tertekan. Ia sadar bahwa tanggung jawab sebagai kepala keluarga ada di pundaknya, dan ia tidak ingin mengecewakan istri-istrinya lagi. Keesokan harinya, Fahri memutuskan untuk menelepon salah satu temannya di Indonesia yang masih ia percayai. Dengan nada tegas, ia meminta laporan rinci tentang situasi perusahaan. Berapa besar kerugiannya? Apakah ada jalan keluar? Tanyanya dengan suara yang dipenuhi rasa cemas. Dari seberang telepon, temannya menjawab dengan nada suram, Mas Fahri, situasinya sangat buruk. Kita kehilangan hampir 70% dari total aset. Kalau tidak ada dana segar dalam waktu dekat, kita harus menyatakan pailit. Berita itu membuat Fahri terdiam. Hatinya serasa remuk. Setelah menutup telepon, ia langsung bersujud di lantai, memohon pertolongan Allah. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya hamba-Mu yang lemah. Jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh untuk menghapus dosa-dosaku, maka berikan aku kekuatan. Melihat kondisi suaminya, Humaira dan Aisyah tidak tinggal diam. Mereka berdua sepakat untuk mendampingi Fahri dengan cara masing-masing. Humaira mengajak Fahri untuk lebih banyak berzikir dan membaca Al-Quran, sementara Aisyah mencoba mencari informasi terkait masalah perusahaan di Indonesia. Meski berbeda pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, membantu Fahri melewati masa sulit ini. Suatu malam, saat mereka sedang berdoa di Masjidil Haram, Fahri merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada hartanya. Mungkin ini cara Allah mengingatkanku bahwa harta bukanlah segalanya, pikirnya. Dengan tekad yang bulat, Fahri memutuskan untuk menjual aset-aset pribadinya yang masih tersisa demi menyelamatkan perusahaan. Namun, keputusan itu tidak mudah. Aisyah, yang selama ini terbiasa hidup mewah, merasa keberatan. Mas, kalau semua aset dijual, kita akan kehilangan gaya hidup kita. Bagaimana dengan rumah, mobil, tabungan masa depan? Tanyanya dengan nada tinggi. Humaira, di sisi lain, mencoba menenangkan. Aisyah, kita harus ikhlas. Mungkin ini bagian dari ujian untuk membersihkan hati kita dari keserakahan. Perdebatan itu membuat Fahri semakin tertekan, tetapi ia tetap pada keputusannya. Aku tidak peduli dengan harta. Yang aku pedulikan adalah tanggung jawabku sebagai pemimpin. Jika kita kehilangan semuanya tetapi bisa memulai hidup baru dengan hati yang bersih, aku rela. Ucapannya membuat suasana hening. Aisyah hanya bisa menunduk, sementara Humaira mengangguk penuh pengertian. Beberapa hari kemudian, Fahri mendapat kabar bahwa aset-aset yang ia jual berhasil menutup sebagian kerugian perusahaan. Meski belum sepenuhnya terselamatkan, setidaknya ada harapan untuk bangkit kembali. Fahri merasa sedikit lega, tetapi ia tahu bahwa ini hanyalah langkah awal.
Namun, ujian lain datang menghampiri. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Fahri tiba-tiba merasa tubuhnya kembali melemah. Kakinya gemetar, dan pandangannya mulai kabur. "Humaira," Aisyah panggilnya dengan suara lemah sebelum tubuhnya ambruk di tengah jalan. Orang-orang di sekitar mereka langsung berkerumun, sementara Humaira dan Aisyah panik. "Mas Fahri, bangun, Mas!" teriak Aisyah sambil menangis. Fahri segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa kondisinya dipicu oleh stres berat dan kelelahan fisik. "Suami Anda membutuhkan istirahat total. Jangan biarkan dia terlalu banyak berpikir atau bekerja," kata dokter itu. Humaira dan Aisyah hanya bisa mengangguk, meski hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Di kamar rumah sakit, Fahri terbaring lemah. Meski tubuhnya rapuh, hatinya tetap teguh. "Aku tidak akan menyerah. Allah telah memberiku kesempatan untuk berubah, dan aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin," bisiknya sambil menatap kedua istrinya yang setia mendampinginya. Malam itu, dalam kesunyian kamar rumah sakit, Fahri kembali berdoa. Ia memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi semua cobaan. "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku. Berikan aku cahaya untuk melewati kegelapan ini," ucapnya dengan air mata yang mengalir deras. Di sisi lain, Aisyah dan Humaira ikut berdoa, berharap agar Fahri segera pulih dan mereka bisa menghadapi semua ini bersama-sama. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Fahri masih berjuang melawan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Humaira dan Aisyah bergantian merawatnya, memastikan ia cukup istirahat. Meski tubuhnya masih lemah, semangat Fahri untuk bertahan tetap menyala. Ia percaya, setiap cobaan ini adalah jalan menuju penghapusan dosa-dosanya. Namun, malam itu, Fahri tidak bisa memejamkan mata. Bayangan masa lalunya terus menghantui, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Dalam hati, ia tahu masih ada dosa-dosa yang belum ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Rasa bersalah itu makin menusuk, hingga ia merasa harus berbicara. "Humaira, Aisyah," panggil Fahri lirih di tengah keheningan kamar hotel. Kedua istrinya yang sedang duduk membaca Al-Quran mendekat dengan ekspresi khawatir. "Ada apa, Mas? Apa kau merasa sakit lagi?" tanya Aisyah cemas. Fahri menggeleng lemah. "Aku ingin bicara. Ada sesuatu yang selama ini kupendam, dan aku harus mengatakannya." Humaira dan Aisyah saling pandang. Wajah mereka menegang, seolah-olah firasat buruk menghantui. "Katakan, Mas. Kami di sini untuk mendengarmu," ujar Humaira, berusaha tenang meski hatinya berdebar. Dengan suara gemetar, Fahri mulai berbicara. "Sebelum aku menikah dengan kalian, hidupku sangat jauh dari Allah. Aku sering menghabiskan malam dengan dosa-dosa yang tak terhitung. Minuman keras, wanita, hingga makanan yang diharamkan. Aku tahu itu salah, tapi aku terus melakukannya untuk melarikan diri dari kehampaan hidup." Kata-kata Fahri membuat Aisyah dan Humaira tertegun. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangis. Humaira, meski berusaha tetap tenang, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. "Mas, bagaimana mungkin kau bisa melakukan semua itu?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Fahri menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh, membasahi pipinya. "Aku tak punya alasan. Aku hanya lemah. Bahkan setelah menikah dengan kalian, aku masih membawa dosa-dosa itu dalam diriku. Aku berusaha berubah, tapi tidak sepenuhnya. Baru ketika cobaan ini datang, aku sadar bahwa Allah sedang menegurku." Ruangan itu terasa sunyi, seolah-olah waktu berhenti. Humaira akhirnya berbicara, dengan suara yang bergetar tetapi penuh keteguhan. "Mas, dosa-dosamu mungkin besar, tapi rahmat Allah jauh lebih besar. Selama kau benar-benar bertaubat, Allah pasti akan mengampunimu. Namun, kau harus sungguh-sungguh meninggalkan semua itu selamanya." Aisyah yang sejak tadi menangis akhirnya bersuara. "Aku tak pernah tahu sisi kelammu seperti ini, Mas.
Tapi jika Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya, aku akan mendukungmu. Asalkan kau tidak menyakiti kami lagi. Fahri mengangguk pelan. Aku berjanji, di hadapan kalian dan di hadapan Allah, aku akan meninggalkan masa lalu itu. Aku akan menjadi suami dan hamba yang lebih baik. Keesokan harinya, Fahri memutuskan untuk kembali ke Masjidil Haram, meski tubuhnya masih lemah. Ia merasa harus kembali bersujud di hadapan Ka'bah, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Humaira dan Aisyah mendampinginya, meski hati mereka masih terguncang. Di depan Ka'bah, Fahri bersujud lama, tubuhnya gemetar menahan tangis. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Hamba-Mu ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah aku, ya Rab. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Air matanya terus mengalir, membasahi lantai masjid. Orang-orang di sekitarnya menoleh, tergerak oleh ketulusan doanya. Humaira dan Aisyah yang berada di belakangnya ikut menangis, merasakan kekuatan doa Fahri yang menghujam hati mereka. Saat itu, Fahri merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seolah-olah beban yang selama ini ia pikul telah diangkat. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Saat ia bangkit dari sujud, wajahnya bersinar dengan harapan baru. Malam itu, di kamar hotel, Fahri kembali berbicara kepada kedua istrinya. Aku tahu ini tidak mudah bagi kalian. Tapi aku berjanji, mulai sekarang, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku tidak akan mengecewakan kalian lagi. Humaira tersenyum kecil, meski matanya masih sembab. Kami percaya padamu, Mas. Tapi yang lebih penting, kau harus percaya pada dirimu sendiri dan pada Allah. Aisyah mengangguk pelan, tanda bahwa ia juga siap memberi Fahri kesempatan kedua. Perjalanan ini masih jauh dari selesai, tetapi Fahri merasa ia telah menemukan pijakan yang kokoh. Ia tahu bahwa keimanan adalah proses yang harus ia jalani setiap hari. Dengan dukungan Humaira dan Aisyah, ia yakin bisa melewati semua cobaan ini dan memulai hidup baru yang penuh berkah. Beberapa bulan telah berlalu sejak Fahri kembali dari Tanah Suci. Wajahnya tampak lebih berseri, dan langkahnya semakin mantap. Ia merasa seperti seorang pria baru, pria yang telah disucikan oleh kesabaran, doa, dan penyesalan yang mendalam. Meski cobaan tak pernah benar-benar berakhir, kali ini ia merasa siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Namun, tidak ada perjalanan yang mulus. Meski perusahaan mulai bangkit perlahan, masalah demi masalah datang menghampiri. Di kantor, ada perdebatan panas tentang kebijakan baru yang ditetapkan oleh Fahri untuk mengurangi pengeluaran dan fokus pada integritas perusahaan. Beberapa pihak yang merasa dirugikan mulai berusaha melawan, mencari celah untuk menggulingkan Fahri dari posisinya. Humaira dan Aisyah menjadi saksi dari setiap pergolakan yang terjadi dalam hidup Fahri. Mereka merasa takut jika cobaan ini akan meruntuhkan segalanya lagi. Mas, kita harus waspada. Banyak orang yang tidak senang dengan perubahan ini, ujar Humaira, khawatir. Aisyah menambahkan, jangan biarkan mereka memanfaatkan kelemahanmu, Mas. Namun, Fahri tetap teguh. Aku tahu, dan aku siap menghadapi semuanya. Allah sudah menunjukkan jalan, dan aku tidak akan mundur hanya karena ada tantangan. Suaranya penuh keyakinan, meskipun ia tahu bahwa yang akan datang adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Di tengah kekalutan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada suatu sore, Fahri menerima telepon dari seseorang yang tak pernah ia duga. Itu adalah orang yang pernah menjadi sahabat karibnya, namun kini telah menjadi lawan. Fahri, suara di seberang telepon terdengar dingin, kami tidak bisa diam saja. Semua yang kau lakukan sekarang, itu semua salah. Jika kau terus begini, aku akan memastikan hidupmu hancur. Mendengar ancaman itu, Fahri terdiam. Hatinya kembali diliputi rasa cemas, namun ia segera mengingat kembali doa dan penyesalan yang telah ia sampaikan di hadapan Allah. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri, pikirnya.
Aku harus kuat. Aku sudah berjanji untuk berubah. Aku tak bisa mundur sekarang. Aisyah yang mendengar percakapan itu, langsung mendekat. Mas, kamu baik-baik saja? Apa yang dia katakan? Tanyanya dengan wajah khawatir. Fahri menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Itu hanya ujian, Aisyah. Allah sedang menguji seberapa kuat kita. Tak lama setelah percakapan itu, Fahri merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa terjepit antara mempertahankan prinsip dan menghadapi kenyataan yang begitu berat. Bahkan ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar dapat melawan semua ini, atau apakah takdir sudah menuliskan jalan yang tak bisa ia elakkan. Malam itu, Fahri memutuskan untuk berdoa lagi di hadapan Ka'bah. Dalam hatinya, ia merasa ada beban yang semakin berat. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Aku sudah memohon ampunan-Mu. Namun, mengapa cobaan ini terus datang? Aku merasa tak kuat lagi. Tiba-tiba, Humaira dan Aisyah datang menemuinya di masjid. Mereka mendekat dengan hati yang penuh harap, meski wajah mereka menampakkan kekhawatiran. Mas, kami tahu ini berat, tapi Allah tidak akan memberikan ujian lebih dari yang bisa kita tanggung. Ingat, kita tidak sendirian, ujar Humaira dengan suara lembut. Aisyah menyentuh tangan Fahri. Kami ada di sini, Mas. Tidak peduli apa yang terjadi, kami akan selalu mendampingimu. Fahri menatap wajah kedua istrinya dengan mata yang penuh rasa haru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku janji, aku tidak akan menyerah. Allah memberi aku ujian ini untuk menguatkan aku, dan aku percaya padanya. Malam itu, setelah berdoa dan merenung di depan Ka'bah, Fahri merasa hatinya lebih tenang. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kekuatan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain kini ia rasakan dalam hatinya. Allah memberinya keberanian untuk menghadapi segala cobaan yang datang, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Pagi-pagi keesokan harinya, saat ia kembali ke kantor, Fahri memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia menyusun strategi baru yang berfokus pada kejujuran dan integritas, meskipun ia tahu bahwa langkah itu akan membuatnya menghadapi perlawanan sengit dari orang-orang yang merasa terancam. Namun, kali ini ia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan berjalan sendirian. Dengan dukungan Humaira dan Aisyah, serta keyakinan yang baru ditemukan dalam dirinya, Fahri melangkah maju dengan tekad yang bulat. Ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan, aku terima. Asalkan aku tetap di jalan-Mu. Perusahaan yang pernah hampir runtuh kini perlahan bangkit kembali, meski dengan banyak rintangan. Setiap langkah yang diambil Fahri penuh dengan doa dan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang tulus. Ia tahu bahwa hidupnya kini adalah perjuangan yang penuh dengan harapan dan keberanian, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya.